Assalamualaikum Bapak Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa Sekolah Indonesia Kairo. Saya Keisan, saya Iva. Umurmu berapa? 11 tahun. Kamu? 10 tahun. Terima kasih. Gimana? Oh, ini untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Senang karena seumur hidup dan presiden kejabatan. Suatu kesempatan yang luar biasa buat kita sebagai mahasiswa yang ada di Al Azhar ini, ya, luar biasa, deg-degan parah. Serius, apalagi dari kemarin kita ya diambil dari kemarin. Salah satu yang saya bisa ambil dari beliau adalah ketekunan beliau, kemudian beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa. Itu menjadi seorang motivasi buat kita juga salah satunya. Informasi pertama, saudara, seorang jenderal senior Rusia tewas akibat bom tersembunyi di luar gedung apartemennya. Kejadian ini sehari setelah Dinas Keamanan Ukraina mengajukan tuntutan pidana kepadanya. Kepala Pasukan Perlindungan Nuklir, Biologi, dan Kimia Militer Rusia, Letjen Igor Kirillov, terbunuh saat akan berangkat kerja Selasa waktu setempat. Akibat bom yang disembunyikan di dalam skuter di luar gedung apartemennya di Moskwa. Asisten Kirillov juga tewas dalam serangan itu, saudara. Menurut laporan berita Rusia, ledakan bom tersebut dipicu dari jarak jauh. Badan Investigasi Utama Rusia kini sedang menyelidiki kematian Kirillov sebagai kasus terorisme. Para pejabat Moskwa juga berjanji akan menghukum Ukraina. Kirillov, jenderal senior Rusia berusia 54 tahun ini, mendapat sanksi dari beberapa negara, termasuk Inggris dan juga Kanada atas tindakannya dalam operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Pada Senin, waktu setempat, saudara, Dinas Keamanan Ukraina membuka penyelidikan kriminal terhadapnya, menuduhnya atas penggunaan senjata kimia terlarang. Informasi lainnya, saudara, gempa bumi bermagnitudo 7,3 mengguncang Vanuatu Selasa kemarin. Gempa terjadi pada siang hari dengan kedalaman 57 km. Dari rekaman CCTV, saudara, tampak gempa mengguncang dengan kuat. Dalam video tampak seisi bengkel mobil bergoyang-goyang hingga berantakan. Gempa ini juga diikuti gempa lain dengan magnitudo 5,5 dengan getarannya dapat dirasakan hingga malam hari. Data kerusakan yang diakibatkan belum dapat dipastikan, saudara. Sementara sambungan telepon dan internet masih terputus. Gempa bumi juga menyebabkan tebing longsor di sekitar pelabuhan bongkar muat di Port Vila, Vanuatu. Peringatan tsunami dimatikan 2 jam setelah gempa terjadi. Tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana longsor ini, saudara. Namun data jumlah korban akibat gempa juga belum dapat dipastikan. Saudara, Kepulauan Mayotte di Samudra Hindia Prancis diterjang badai topan terburuk dalam hampir 1 abad. Topan Chido merusak total bangunan publik dan pemerintahan di ibu kota kepulauan itu. Video yang baru-baru ini dirilis oleh tim penyelamatan Prancis menunjukkan sejumlah tempat tinggal rusak parah akibat topan Chido. Pohon-pohon tumbang di lereng bukit di sekitarnya. Bangunan publik dan pemerintahan di ibu kota Mayotte, Mamoudzou, hancur total. Listrik juga padam di seluruh wilayah, saudara. Banyak warga yang mengabaikan peringatan badai dalam 24 jam sebelum badai melanda. Pihak berwenang khawatir ratusan orang bahkan ribuan orang telah tewas. Topan Chido adalah topan dengan kategori 4 dari 5 level kerusakan. Topan ini meratakan Mayotte, wilayah termiskin di Prancis, pada Sabtu waktu setempat. Bandara utama juga rusak, saudara, sehingga beberapa wilayah tak dapat diakses oleh tim penyelamat. Informasi lain, saudara, operasi penyelamatan seorang perempuan penjelajah gua berjalan dramatis di timur laut kota Bergamo, Italia. Korban terjatuh dan terjebak saat menjelajah bersama dengan 8 orang lainnya.
Korban Ottavia Piana berusia 32 tahun terkurung jauh di dalam gua Beuno Fonteno yang suhunya berkisar 7 hingga 8 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Piana yang dianggap sebagai ahli penjelajah ini terluka setelah terjatuh sekitar 5 meter pada Sabtu malam selama ekspedisi untuk memetakan 1 kilometer cabang gua yang belum ia petakan. Tim penyelamat menggunakan bahan peledak kecil untuk menembus 100 meter terakhir agar bisa mencapai Piana. Seorang juru bicara penyelamatan mengatakan tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan Piana. Saudara, pada Jumat 13 Desember dan Minggu 15 Desember kemarin menjadi sholat Jumat dan misa pertama warga Suriah pasca jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Warga melaksanakan ibadah dalam suasana haru yang menumbuhkan harapan dan juga kebebasan. Jumat 13 Desember pekan lalu, ribuan orang berkumpul di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah, untuk melaksanakan sholat Jumat pertama setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Warga berdesakan untuk mendapatkan tempat di dalam masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi itu. Pekarangannya telah menjadi saksi kekejaman pasukan keamanan Assad dalam menekan protes anti pemerintah selama bertahun-tahun. Setelah sholat, ribuan orang melanjutkan perayaan di lapangan Umayyah yang merupakan lapangan terbesar di Damaskus. Kerumunan massa meliputi keluarga dengan anak-anak. Ada juga yang datang dari daerah-daerah terpencil di negara itu, termasuk dari Idlib yang selama bertahun-tahun terisolasi di sisi lain garis pertempuran perang saudara di Suriah. Masjid Umayyah atau Masjid Agung Damaskus adalah salah satu masjid terbesar dan tertua di dunia. Masjid yang memiliki fungsi spiritual dan sosial itu menjadi simbol persatuan umat Muslim dan Kristen di Suriah. Kegembiraan juga dirasakan oleh umat Kristen Ortodoks Suriah yang melaksanakan misa minggu pertama sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad Minggu 15 Desember 2024. Sepekan sejak kelompok oposisi yang menguasai Damaskus mengakhiri 50 tahun kekuasaan tangan besi Assad. Di gereja Al-Zaitun di Damaskus lama, puluhan orang berdoa untuk Suriah yang lebih baik. كمان اليوم طلب صلواتنا لنفتح صفحة جديدة يمكن بمستقبل سوريا. نأمل بمستقبل جديد، مستقبل فعلا حر، مستقبل يضمن لنا حقوق، يضمن لنا حياة عيش كريم. Umat Kristen Suriah yang berjumlah 10% dari total populasi telah hidup dalam kondisi yang tidak menentu. Banyak dari mereka yang melarikan diri setelah perang saudara meletus pada tahun 2011. Mereka yang bertahan di Suriah mendukung Assad karena takut menjadi sasaran penindasan. Tantangan baru kini menanti Suriah untuk kembali bangkit. Kepemimpinan transisi yang baru belum memberikan visi yang jelas tentang bagaimana negara ini akan dijalankan.